Personel Kodim 0411 KM menemukan ratusan ribu pil ekstasi di dalam mobil yang mengalami kecelakaan di Tol Sumatera Jalur B Terbanggi, Bakauheni kilometer M136. Pemilik ratusan ribu pil barang haram itu diduga kabur dari lokasi dan meninggalkan mobilnya. Sebuah kendaraan minibus mengalami kecelakaan di Tol Sumatera Jalur B Terbanggi, Bakauheni kilometer 136 yang terjadi pada Kamis 20 November 2025. Petugas yang berusaha mengevakuasi kendaraan minibus yang ringsek bagian depannya dan ditinggalkan pengemudi tersebut menemukan narkotika jenis ekstasi dalam 6 tas di samping pembatas jalan tol di lokasi terjadinya kecelakaan. Narkoba yang ditemukan yakni 20 kantong pil ekstasi berwarna orange berukuran besar sejumlah 113.928 butir dan serbuk ekstasi 1.369,75 gram. 11 kantong ekstasi berwarna pink berukuran besar sejumlah 63.639 butir dan serbuk ekstasi 1.407,92 gram. Serta 3 kantong ekstasi berukuran besar berwarna hijau sejumlah 17.010 butir dan serbuk ekstasi 1.092,02 gram. Saat ini barang bukti narkoba diserahkan di Tres Narkoba Polda Lampung. Tadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruangan Direktorat Narkoba Polda Lampung, kami telah menyerahkan barang bukti narkoba yang tadi sudah dihitung sejumlah 6 tas berisi 34 kantong plastik yang diperkirakan keseluruhan jumlah ekstasi 194.631 butir dan terdapat juga serbuk yang diperkirakan narkotika jenis ekstasi seberat 3.869 gram. Jadi pada saat kemarin di Jalan Tol kilometer 136, anggota Kodim 0411 Kota Metro atas nama Sersan 1 Eko di sebelah saya ini, Babinsa Kodim Kota Metro telah menemukan bersama dengan satu orang rekan lainnya yang bernama Sersan 2 Simanjuntak. Kasus ini menjadi salah satu penemuan narkoba terbesar di Lampung dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus membuka mata publik tentang besarnya ancaman peredaran narkoba melalui jalur darat di Sumatera. Laporan Tim Liputan, Bakauheni, Lampung, Garuda TV. Pemirsa, kita akan membahas terkait dengan penemuan ratusan ribu pil ekstasi pasca kecelakaan mobil di Tol Sumatera Jalur B Terbanggi ke Bakauheni kilometer 136 bersama dengan Komandan Kodim 0411 KM Letkol Infanteri Noval Darmawan. Selamat petang, Pak Noval. Selamat petang. Pak Noval, tentunya kita akan menyoroti nantinya terkait dengan fakta-fakta dalam kasus ini, mulai dari rencana dari pihak kepolisian yang mungkin diduga asli ataupun palsu. Namun terlepas dari sejumlah fakta yang kita temukan dan akan kita bahas nanti, tentunya masyarakat mungkin ingin mengetahui sejauh ini bagaimana perkembangan kasus ini setelah beberapa hari penemuan narkotika di tol tersebut. Baik, terima kasih Mas Habib. Berkaitan dengan koordinasi yang sudah kami laksanakan dalam penemuan barang bukti ribuan pil ekstasi, kami pihak Kodim sudah berkomunikasi ketat dengan Polda Lampung, baik juga dibantu oleh Kodam 17 Cendrawasih, Kodam 21 Raden Inten. Dalam hal ini juga disupervisi oleh Pomdam, kami juga komunikasi dengan BNN maupun Kejaksaan, bersama-sama mengawal kelanjutan dari penemuan 194.000 dari pil ekstasi yang sudah kami temukan. Baik, Pak Noval, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan barang bukti selain narkotika dan juga mobil, apakah ada barang-barang bukti yang juga ditemukan di lokasi kejadian?
Untuk barang-barang bukti kemarin yang pertama selain mobil SUV Nissan X-Trail yang sama-sama kita ketahui hancur, kemudian juga ditemukan adanya dompet yang berisi lencana kepolisian dan lambang Chevron. Selanjutnya ada beberapa buah STNK, kemudian 6 buah tas yang berisi 34 kantong plastik. Semua barang bukti tersebut sudah kami serahkan ke Polda Lampung. Dan untuk tindak lanjut kewenangan sudah kami serahkan kepada Polda Lampung untuk menindaklanjutin melakukan pendalaman. Baik, Pak Noval, ada juga fakta yang menarik dari kasus ini, yakni penemuan sebuah lencana yang diduga merupakan milik dari salah seorang oknum aparat. Bagaimana penanganan insiden tersebut, penemuan barang bukti tersebut? Apakah akan dilakukan pendalaman dan berfokus pada hal itu menjadi prioritas atau justru ada skema lain yang sudah dijalankan sejauh ini? Sejauh ini apa yang sudah kami lakukan, kami melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kami, yaitu kami menemukan, kami mengamankan, kami menyerahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya untuk kewenangan sepenuhnya nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Polda. Demikian. Baik, Pak Noval, tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu kewenangan yang Anda lakukan dan juga bersama dengan tim adalah pengamanan. Tentu kita merasa dan publik juga terheran dengan penemuan barang bukti yang bisa dikatakan besar dan ini bukan kasus yang main-main, Pak Noval. Bagaimana sebelumnya pengawasan khususnya di sekitar lokasi ataupun di daerah tersebut dan setelah adanya kejadian ini bagaimana kemudian pengawasan yang dipetakan untuk mengantisipasi? Artinya ini sudah mengindikasikan ada jaringan yang besar yang beroperasi di wilayah yang mungkin sebelumnya sudah diantisipasi, namun tetap saja katakanlah kebobolan, Pak. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan sistem pengamanan, saya sebagai Komandan Kodim, kami mempunyai Babinsa yang mempunyai tanggung jawab untuk menguasai wilayah daerah binaan dan mempunyai tanggung jawab moral terhadap masyarakat desa binaan. Jadi untuk Babinsa kami mempunyai moto yaitu sapa, senyum, dan menegur. Jadi seperti yang kami ketahui kemarin pada saat Babinsa berangkat pagi-pagi, karena saking dekatnya Babinsa saya dengan masyarakat tersebut mau memberikan informasi, Bapak, di situ ada kecelakaan. Namun dihadapkan dengan terbatasnya jumlah personil maupun luasnya wilayah yang harus kami cover. Jadi saya rasa peluang untuk kita menemukan suatu kecolongan itu masih tetap ada. Tapi kami tetap berusaha maksimal bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak bisa menjadi suatu alasan buat kami. Namanya tugas pokok harus tetap kami laksanakan. Baik, tugas pokok pengamanan harus tetap dilaksanakan dan juga pastinya ditingkatkan ke depannya ya Pak ya. Pak Noval, tentunya jalur di tempat penemuan barang bukti ini menjadi pertanyaan publik. Apakah memang jalur ini sebelumnya memang memiliki histori peredaran narkoba atau ini baru menjadi spotlight baru yang akan ditindak berikutnya? Atau justru memang tempat ini sudah dari lama terkenal ataupun memiliki histori merupakan jalur peredaran narkoba di wilayah Lampung? Berkaitan dengan jalur tersebut yang sudah disampaikan, bahwasanya ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu dari TNI, kepolisian, maupun seluruh elemen masyarakat lainnya. Dalam hal ini masyarakat umum maupun yang lain dalam mengantisipasi peredaran narkoba. Saya rasa di mana saja apabila kita bisa sinergi baik kepada pemerintah, masyarakat, dan lain-lain, hal-hal seperti ini pasti akan bisa kita tanggulangi, kita amankan. Jadi apabila ada pertanyaan apakah ini jalur baru, jalur emas, atau mungkin hal yang lain, saya rasa kita bisa sama-sama mencari tahu apakah ini merupakan suatu jalur baru, kita bisa browsing, dan saya rasa kewenangan untuk menjawab ini ada pada pihak kepolisian. Kita bisa berkaca dari kasus-kasus yang sudah terjadi. Demikian. Baik, terakhir Pak Noval, tentunya kasus penemuan ribuan barang bukti
Narkotika di wilayah Lampung ini membuat prihatin tidak hanya masyarakat Lampung, tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya komitmen tidak hanya datang dari masyarakat dan juga dari lintas sektor. Bagaimana kemudian dari TNI sendiri berkomitmen untuk mencegah peredaran narkoba dan mengantisipasi meluasnya jaringan ini ke seluruh Indonesia mungkin ke depannya? Untuk TNI AD, seperti yang sering disampaikan penekanan oleh para pimpinan bahwa TNI AD selalu berkomitmen. Apapun itu bentuknya, kita harus selalu menjaga bagaimana masa depan bangsa ini bisa tetap terjaga, kemudian kita bisa mempunyai generasi muda yang hebat, tidak rusak oleh narkoba maupun hal-hal yang lain. Jadi apapun itu, mari kita sama-sama kita mengawal setiap permasalahan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya TNI. Jadi semuanya mempunyai kewenangan tanggung jawab yang sama untuk mengawal setiap kasus ataupun permasalahan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, lebih besar, seperti yang sering kita gaungkan di mata dunia. Baik, terima kasih Pak Novel. Tentunya kita mengapresiasi seluruh personel yang berkomitmen untuk menangani kasus ini dan memberantas peredaran narkoba melebar ataupun meluas ke depannya. Dan kita harapkan semoga kasus ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Letkol Infanteri Noval Darmawan, Komandan Kodim 0411 KM, atas waktu Anda.